Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhikmah NIM 2011110095, kelas HKIC semester 3. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Hukum Pidana. Yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan macam-macam hukum pidana. Yang pertama yaitu hukum pidana material. Yang kedua yaitu hukum pidana formil dan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Yang dimaksud hukum pidana material adalah aturan hukum yang memuat tindakan pidana, dan sumber hukum material inilah yang menentukan isi peraturan hukum yang sifatnya mengikat. Yang kedua yaitu hukum pidana formil. Hukum pidana formil adalah hukum yang digunakan sebagai dasar penegak hukum. Yang ketiga yaitu hukum pidana umum. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukannya bagi setiap orang. Dan yang terakhir yaitu hukum pidana khusus, yang artinya yaitu hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu. Yang kedua yaitu berdasarkan berlakunya hukum pidana menurut waktu terdapat asas legalitas. Pertanyaannya, kemukakan 3 prinsip dasar yang terkandung dalam asas legalitas. Asas-asas yang terkandung dalam asas legalitas yang pertama yaitu tiada pidana tanpa undang-undang. Yang kedua, tiada pidana tanpa perbuatan pidana. Yang ketiga yaitu tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang pidana yang terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu selain sebutkan dan jelaskan 3 unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang pertama yaitu kesalahan, yang kedua kemampuan bertanggung jawab, yang ketiga yaitu tidak ada alasan pemaaf. Yang pertama yaitu kesalahan. Pengertian kesalahan sama dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, dapat dicelanya atau pencelaan si pembuat atas perbuatannya. Dalam arti juridis atau bentuk-bentuk kesalahan, yang pertama yaitu kesengajaan, dan yang kedua yaitu kealpaan atau kelalaian. Dalam arti luas, kesalahan dalam arti luas yaitu kemampuan bertanggung jawab keadaan jiwa yang normal, hubungan batin atau kejiwaan dengan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya. Yang ketiga yaitu dolus atau culpa, dan yang keempat yaitu tidak ada alasan pemaaf. Yang kedua yaitu kemampuan bertanggung jawab. Artinya si pelaku harus bertanggung jawab atas setiap perbuatannya. Yang ketiga yaitu tidak ada alasan pemaaf, dan tidak ada alasan pemaaf untuk mengampuni si pelaku itu, maka si pelaku itu harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang keempat yaitu sebutkan unsur-unsur percobaan dan berikan contoh dan dasar hukumnya. Unsur-unsur percobaan ada 3. Yang pertama, adanya niat melakukan kejahatan. Yang kedua, adanya permulaan pelaksanaan. Yang ketiga yaitu tidak selesai tujuan bukan karena keinginan sendiri. Contoh kasusnya yaitu pencurian. Yang kedua yaitu pembakaran rumah. Yang ketiga yaitu pembunuhan dengan cara pemberian makanan yang mengandung racun. Yang terakhir yaitu sebutkan dan jelaskan perbedaan tersebut dan berikan contoh beserta dasar hukumnya. Perbedaan antara alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar dan pemaaf. Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Contohnya yaitu daya paksa, keadaan darurat, pembelaan terpaksa, melaksanakan perintah jabatan yang sah. Yang kedua yaitu alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa
perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum. Jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Contohnya, tidak mampu bertanggung jawab. Dan pembedaannya itu, pembenar itu akan membenarkan kesalahan terdakwa, dan pemaaf itu terdakwa meminta maaf kepada korban. Mungkin itu saja dari saya, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.